berkumpul di tempat ini. Saya mengucap syukur sekali karena Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memberi atau meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa puasa pada petang hari ini. Kita akan memulai persekutuan ini dan sebelum memulai persekutuan ini saya minta Maria untuk berdoa. Berdoa untuk seluruh ibadah persekutuan ini dan juga berdoa untuk firman Tuhan. Nah, ya, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu. Bapak Ibu Saudara akan di-mute. Mari ikut bernyanyi tetapi di-mute supaya tidak terjadi delay. Silakan Mika akan memimpin satu lagu. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Saya akan share screen. Mika kurang keras. Oh, kurang keras kah? Udah lebih keras belum? Udah. Oke. Kita akan mengangkat satu pujian Bapakku Rindu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku. Bisa diginikan. Ini yang keluar ini. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Bapakku rindu, kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam
baik-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Minta Maria berdoa. Kak Maria masih di mute. Maria masih di mute. Maria masih di mute. Tuhan Yesus sama Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau pada petang malam hari ini kami dapat berkumpul untuk persekutuan doa puasa ini Tuhan. Tuhan, namun sebelumnya ampuni semua salah dan dosa kami, sucikan kuduskan hati kami ya Bapa, agar kami layak untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau sudah berjanji 2 atau 3 anak-Mu bersekutu dalam doa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami semua satu persatu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Tuhan juga yang kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Jika firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh masuk dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memimpin ibadah persekutuan doa puasa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga kami berdoa juga untuk Ibu Mia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri urang yang khusus sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah persekutuan doa ini hanya pada tangan kasih-Mu, hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi. Saya merasa kalau Bapak Ibu Saudara ini mengikuti ini, saya sangat bangga kepada Bapak Ibu Saudara karena saudara sudah meluangkan atau sudah berkorban untuk meluangkan waktu mengikuti persekutuan ini. Saudara sudah berkorban kuota ya untuk mengikuti persekutuan ini, karena banyak atau ada beberapa di antara kita yang merasa keberatan kalau ikut persekutuan melalui Zoom karena kuota yang dipakai itu akan menjadi besar gitu ya. Nah, kita mengetahui bahwa sebetulnya persekutuan doa ini adalah inisiatif dari Tuhan. Saya sudah pernah khotbahkan bahwa bait Allah itu atau tempat kediaman Allah disuruh Allah suruh membuat bangsa Israel bait Allah untuk menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dengan umatnya ya. Kalau sekarang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita ini bait Allah, kita ini bait Roh Kudus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi tempat kediaman Tuhan. Sehingga ketika respon kita punya respon untuk ketika Tuhan mau ayo bersekutu dengan aku, bukan untuk kepentingan kita. Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita, dan kita merespon dengan baik, kita mau datang kepada Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, maka tentu kita ini menyenangkan hati Tuhan ya. Dan itu sudah membuat kita berarti kita sudah membuat Tuhan kita itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kita sudah membuat Tuhan kita itu menjadi kekasih-kekasih. Menjadi kekasih kita ya, dan kita ini semua adalah kekasih Tuhan. Saya merasa memang pada akhir-akhir ini dimulai dengan pandemi yang pada awalnya kita merasa tidak akan lama ya, sehingga setiap kita masih semangat ibadah di rumah, tapi semangat tetap jam 8 ibadah gitu ya, walaupun di rumah. Lama-lama, waduh, jam 8 terlalu pagi, udahlah
belum sempat, belum pada ngumpul, belum pada bangun. Padahal dulu biasanya 7:30 udah berangkat ke gereja ya. Terus sekarang waktu di rumah, belum pada bangun, deh nanti aja gitu kan, bisa jam berapa aja karena pada waktu itu masih ibadah YouTube ya. Terus udah gitu, sebagian dari kita ngomong begini, saya tuh sebetulnya males ikut Zoom, lebih seneng ibadah onsite. Sekarang kita udah ibadah onsite, udah live streaming. Live streaming udah nggak jam 8. Di rumah, yang ibadah di rumah bisa jam 10, udah bisa bangun lebih siang. Yang mestinya bisa ibadah di gereja atau ibadah tatap muka adalah orang-orang yang kita tahu ya, 60 tahun ke bawah ya, sebab kan kita tahu waktu vaksin itu yang pertama kali diprioritaskan untuk orang yang 60 tahun ke atas gitu ya. Nah, 60 tahun ke bawah dianggap lebih kuat gitu. Sekarang kita semua yang 60 tahun ke bawah sampai dengan 12 tahun sudah banyak yang divaksin ya. Jemaat GKT sudah pada divaksin ya. Lalu ibadahnya bukan jam 8 pagi. Lalu udah nggak punya anak yang harus didampingi, beda ya. Kalau yang punya anak kecil yang harus didampingi untuk ibadah Zoom sekolah minggu, tentu tidak bisa mengikuti live stream datang ke onsite ya, tapi bisa mengikuti live streaming karena biasanya onsite itu atau ibadah Zoom itu baru selesai 9:30. Nah, sehingga baru bisa mengikuti di rumah. Tapi orang-orang yang umurnya di bawah 60 sudah divaksin pula, terus punya kesempatan untuk ibadah onsite, lebih senang ibadah onsite, tapi tetap tidak datang pada ibadah onsite ya. Saya pikir itu sebabnya saya mengadakan kita semua ikut Zoom dulu, pede. Kalau pede kan di rumah setidaknya berkorban untuk waktu dan kuota, dan saya bangga dengan saudara yang mengikutinya pada sore hari ini. Hati-hati, jangan sampai pandemi ini membuat kita semua tidak mendahulukan Tuhan. Ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, otomatis Tuhan melihat bahwa kita tidak menjadikan Tuhan jadi kekasih kita. Karena kita tidak mendahulukan Tuhan, kita tidak rindu bersekutu dengan Tuhan, kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang yang punya pacar, pasti, atau yang kekasih-kekasih baru gitu ya, yang baru pacaran, pasti pengennya ketemu aja, pengennya video call aja ya. Nah, kalau kita nggak kepengen lagi ketemu sama Tuhan, atau ya bolehlah nanti ya kalau ada waktu ya, itu berarti cintanya udah luntur gitu ya. Hati-hati, tekanan kehidupan membuat kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan, membuat kita tidak lagi menanti-nantikan Tuhan. Nah, ada satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud. Saya suka sekali memakai mengambil pelajaran dari Raja Daud, di mana pada waktu itu Raja Daud itu merasa hidupnya yang takut akan Tuhan kok tetap mendapat kesusahan. Seperti kita ya, anak-anak Tuhan pada saat ini, hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh mau beriman kepada Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kok kita juga ikut dalam kesulitan yang ada ketika pandemi ini terjadi. Malah banyak orang-orang yang bukan anak Tuhan tetapi kayaknya hidupnya lebih diberkati daripada kita. Kalau kita ikut Zoom, aduh sayang waktunya ya, mestinya waktunya ini bisa WA-WA-an sama orang lain untuk bisa dapat customer, untuk bisa dapat pelanggan-pelanggan baru. Kalau kita ikut Zoom, kita bersekutu dengan Tuhan, aduh buang waktu. Sementara orang yang nggak bersekutu, nggak Tuhan-Tuhanan kok juga diberkati. Nah, kita cenderung untuk jadi kesel, kita cenderung untuk jadi gimana ya ikut Tuhan, menomorsatukan Tuhan atau enggak gitu. Belum lagi banyak orang-orang yang bukan atau sudah kenal Tuhan tetapi tidak menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya tidak juga takut akan Tuhan, hidupnya maunya sendiri kok rasanya lebih
sukses dari kita ya, lebih berhasil dari kita yang bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati dengan kebahagiaan palsu. Hati-hati dengan seolah-olah mereka diluputkan dari kesusahan, tetapi itu sifatnya palsu. Karena di Mazmur 37 ayat 1 dan 9 dikatakan seperti ini. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak juga ya rasanya orang itu udah percaya pada Tuhan. Tapi nggak sering tuh ibadah sama Tuhan, tapi menjalankan hidupnya juga mau-maunya gitu ya, tapi kok oke-oke aja gitu. Hati-hati, jangan iri hati. Kalau kita terkena dampak dari ketidakbaikan mereka, juga jangan marah. Karena kita ini hidupnya ada di tangan Tuhan. Hidup kita yang menanti-nantikan Tuhan, itu pastinya ada di tangan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita rindu dekat dengan Tuhan, ketika itu artinya kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan, pasti kita lebih istimewa dibanding yang orang biasa di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tetapi apa sih artinya menanti-nantikan Tuhan? Kita mau baca dari Yesaya 26 ayat 8 sampai 9. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya sedang menanti-nantikan Tuhan. Dia orang percaya menanti-nantikan Tuhan. Artinya dia sedang menantikan pertolongan Tuhan pada waktu itu ya. Nah, pada saat itu maksud saya bukan Yesaya. Daud sedang menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu itu Daud memang hidupnya sedang dikejar-kejar masalah terus. Padahal dia tidak salah apa-apa. Tapi dia tahu, dia berkata kepada kelompoknya, jangan marah ya pada keluarganya, pada orang-orang yang mengikuti Daud. Jangan marah. Kita menantikan saja pertolongan Tuhan. Penghakiman Tuhan itu adalah pertolongan Tuhan di mata Daud. Penghakiman Tuhan itu di saat Tuhan menentukan siapa yang menang, siapa yang benar. Jadi ketika Tuhan menghakimi kita, ketika Tuhan menghakimi orang yang benar dan yang tidak benar, itu bagi orang yang benar, bagi orang yang melakukan kebenaran, merupakan saat-saat di mana mendapat kemenangan. Itu yang menjadi iman Daud. Kita orang-orang percaya pada saat sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan cara menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan terus dalam kehidupan kita. Lalu kita menantikan dengan merindu kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita pada waktu malam. Dengan kita juga mencari Tuhan sepenuh hati pada waktu pagi. Waktu malam itu adalah waktu di mana matahari tidak ada ya, sudah menjadi gelap. Waktu pagi itu adalah waktu di mana matahari mulai ada. Sehingga ini menggambarkan kita harusnya menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Itu adalah gambaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi menanti-nantikan Tuhan itu juga disebutkan harus dengan sepenuh hati, dengan mengingat Tuhan sepanjang hari. Saudara,
Mengingat Tuhan sepanjang hari itu bukan sekedar ya aku ingat Tuhan. Dalam hal ini adalah kita dengan terus beriman kepada Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan adalah menjaga iman kita sepanjang hari sampai penghakiman itu tiba. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah yang menjadi harapan kita. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapati hidup benar. Kita didapati orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan. Ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Kita memang bukan orang-orang yang sempurna saja kesalahan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita terus beriman kepada Tuhan sepanjang hari, ketika kita beriman dengan cara yang benar, yaitu dengan cara rindu kepada Tuhan, dengan cara mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah mencari firman Tuhan, mencari apa yang harus kita lakukan, bertanya kepada Tuhan. Pagi-pagi bertanya apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Ketika kita bekerja, Tuhan, aku harus seperti apa? Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, keputusan apa yang harus kita ambil? Itu artinya mencari Tuhan. Ketika kita melakukan itu sepanjang hari, artinya ketika kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita disebut orang-orang yang menantikan Tuhan. Apakah saudara menjalankan hidup saudara dengan dasar petunjuk Tuhan? Kalau iya, harusnya banyak berdoa. Apakah saudara perlu Tuhan membimbing saudara dalam melangkah? Kalau iya, banyaklah berdoa, menanyakan langkah apa yang harus saudara lakukan, meminta bimbingan Tuhan. Apakah saudara juga menjadi orang-orang yang mau menjalankan perintah Tuhan? Kalau iya, mari jalankan. Apa sih perintahnya? Mengasihi sesama, mengampuni yang bersalah, berbagi dengan yang kekurangan. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang dapat kita tahu kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Atau kita mau menjalankan kehidupan kita mau-maunya? Iya sih, beribadah pada Tuhan, tapi nantilah bersekutu dengan Tuhan kalau ada waktu. Gak ada Tuhan lah, kalau kita lagi kerja mah mikir aja sendiri. Jangan seperti itu. Ingat, Tuhan yang memberi kepandaian dan hikmat kepada kita. Saya ingin menceritakan satu kesaksian ya, yang akhir-akhir ini lagi booming lagi. Dulu di awal pandemi, video ini juga sudah disebarkan dan sekarang sedang disebarkan lagi, yaitu seorang ibu dari kebangsaan Afrika ya, mendapat penglihatan ketika dia memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Dia mendapat penglihatan, kemudian dia bertemu dengan sosok yang dia lihat, oh itu adalah Tuhan Yesus ya. Dia ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kayak satu ada layar TV yang besar, kemudian dia melihat banyak orang sedang berjalan menuju jurang. Terus dia tanya kepada Tuhan Yesus, apa artinya? Tuhan Yesus bilang, itu artinya saat ini banyak orang yang sedang berjalan menuju neraka. Karena itu katakan kepada banyak pengkhotbah, banyak orang-orang yang berkhotbah di dunia ini, katakan ganti tema khotbah para hamba Tuhan dengan tema bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ibu ini bilang, saya kan nggak bisa berkhotbah, saya bukan pengkhotbah. Terus kalau gitu katakan kepada yang bisa berkhotbah. Tapi saya bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau gitu saya datang segera dan kamu bisa lihat banyak orang menuju kematian. Jangan Tuhan, jangan. Tunggu, sabar dulu Tuhan. Aku sudah menanti dengan sabar. Dikatakan seperti itu. Ini adalah perkataan dari ibu yang mendapat penglihatan yang disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada para pendeta, para pembawa firman Tuhan untuk khotbahkan hal-hal yang sifatnya adalah ingat Tuhan Yesus akan segera datang. Buat ibu ini susah saya pikir. Siapa dia? Kok dia harus bilang pada hamba Tuhan besar, kamu jangan khotbah lagi tentang Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi kesembuhan. Tapi kamu khotbah, Tuhan datang segera. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang bisa kamu bawa ketika dia menghakimi kamu?
Apa yang sudah kamu lakukan? Bisakah kamu menunjukkan bahwa engkau sudah beriman dan menjalankan firman? Kita beriman itu bukan dari bibir, saudara. Kita beriman itu menunjukkan dengan sikap kita, karakter kita, perbuatan kita. Ingat, iman tanpa perbuatan itu sia-sia, saudara. Jadi, ibu ini dengan sepenuh hati, dengan nangis-nangis, dia video dirinya dia sendiri, tolong deh para pendeta ganti tema khotbah para pendeta atau para pastor yang berkhotbah dengan berkhotbah bahwa Tuhan segera datang. Saya percaya, mungkin banyak orang yang nggak percaya pada apa yang menjadi penglihatan ibu ini, tapi saya percaya. Itu sebabnya saya mulai mengkhotbahkan kitab Wahyu. Dalam kitab itu ditulis apa yang akan Tuhan lakukan kepada dunia ini sebelum kedatangan yang kedua sebagai tanda. Lalu apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana nasib orang-orang yang takut akan Tuhan? Itu semua diceritakan pada kitab Wahyu. Itu sebabnya saya memulai hal ini, agar kita sebagai jemaat Tuhan mempersiapkan diri sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya merasa bahwa Bapak Ibu yang saudara yang sore ini bergabung dalam persekutuan ini sebagai orang-orang yang rindu bersekutu dan yang menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melihat hati saudara sekalian. Mari saudara, gantungkan kehidupan saudara hanya kepada Tuhan. Jalankan hidup saudara hanya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jalankan perintah Tuhan yang sudah kita ketahui. Misalnya mengasihi sesama manusia. Ajak teman-teman kita yang sudah lama tidak ke gereja. Ajak teman-teman kita untuk ikut bersekutu di tempat ini. Bersekutu saat ini. Teman-teman segereja juga tidak semua ikut ya. Sekarang hanya melalui Zoom, bisa dari rumah. Mari ajak bersekutu. Ajak saudara-saudara kita yang sudah lama tidak mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Jadi saksi untuk mereka. Supaya ketika kita dihakimi, tangan kita tidak kosong. Kita mendapat mahkota. Karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, surga sudah pasti. Tetapi ketika kita dihakimi, nah berapa mahkota yang boleh kita terima gitu ya? Mahkota kemenangan yang punya berapa berlian mungkin ya gitu ya. Apakah kita mendapat mahkota itu di surga? Itu yang menjadi target anak-anak Tuhan ya, dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Karena menanti-nantikan Tuhan itu bukan cuma sekedar perintah Tuhan tanpa hadiah. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Apa maksudnya mewarisi negeri? Mazmur 37 ayat 32 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Jadi orang-orang yang mewarisi negeri itu adalah orang-orang yang diberkati. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, mari nantikan Tuhan. Jadilah orang-orang yang akan mendapat warisan negeri. Lalu apa lagi? Mazmur 25 ayat 10 dan 13 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan Tuhan itu sama dengan menanti-nantikan Tuhan. Kita sedang menantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan mereka yang berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan terus-menerus berbahagia. Artinya sejak di dunia ini akan berbahagia, ketika kita meninggal juga
akan berbahagia karena kita mendapatkan surga. Tapi ada satu hal yang istimewa. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Arti anak cucunya akan mewarisi bumi itu kalau kita lihat dari Bilangan 14 ayat 24 adalah anak cucunya akan menerima Kanaan, yaitu negeri yang subur dan penuh dengan susu dan madunya. Artinya anak cucunya akan mendapat berkat di dunia ini. Nah, salah satu hal yang membuat saya rindu untuk terus menanti-nantikan Tuhan sehingga bisa mewarisi negeri ini adalah ayat ini. Ketika saya membaca ayat ini, saya mengatakan, ya Tuhan, saya ingin mengiring Tuhan. Saya akan menanti-nantikan Tuhan dengan mengiring Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan menyebut nama Tuhan, dengan mencari Tuhan dari sejak pagi dan rindu pada Tuhan pada malam hari. Karena saya tidak tahu umur saya ini berapa lama, tetapi saya harus pastikan bahwa anak cucu saya ini, keturunan saya akan hidup di dunia ini dengan baik-baik saja sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini yang menjadi motivasi saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajak orang-orang datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat bahwa saya ini kekasih Tuhan. Saya ini kekasih Tuhan, saya ini menantikan Tuhan, dan saya mendapat warisan negeri. Kalau kita semua mau anak cucu kita juga mendapat berkat ketika mereka hidup di dunia ini, yang kita tahu makin lama makin sulit, mari dari sekarang kita menjadi teladan, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi kekasih kita. Bukan cuma sekedar di mulut, tapi melakukannya. Itu yang saya ajak kepada kita semua yang ada di sini dan yang nanti akan mengikuti melalui YouTube. Jangan lepaskan tangan yang berlubang paku itu, saudara. Iring Tuhan senantiasa. Dan nantikan Tuhan dengan iman yang penuh. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau datang segera. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami rindu mewarisi negeri. Kami rindu anak cucu kami yang kami tinggal ketika kami meninggal nanti. Sebelum Engkau datang kedua kali, mereka di dunia ini mendapat berkat juga. Mereka juga mendapat perlindungan seperti kami mendapatkannya sekarang. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman, bukan cuma sekedar di mulut mengatakan percaya kepadamu, tetapi melakukan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami, dan ikut terus mendekat kepadamu, mengikuti ibadah-ibadah yang sudah Kau sediakan, belajar untuk terus membaca Alkitab, belajar untuk terus menghadapi kehidupan ini dengan bertanya kepadamu. Roh Kudus, tolong kami masing-masing, supaya kami semua ini kedapatan beriman ketika Engkau datang, ketika kami semua ini kedapatan menjadikan Engkau kekasih kami. Sehingga Engkau mendahulukan kami. Sehingga Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya merasa bahwa Tuhan disenangkan dengan persekutuan ini. Ini akan menjadi latihan buat kita yang nanti ketika pandemi ini berlalu, kita bisa kembali ibadah onsite untuk yang sudah 60 tahun ke atas, dan buat kita yang masih di bawah 60 bisa beribadah onsite. Karena saya percaya Tuhan akan dibuat sukacita ketika kita sesama saudara seiman boleh beribadah bersama tatap muka.
Nah, saudara, saya rindu untuk saat ini kita semua akan bersatu hati untuk berdoa. Pokok-pokok doa udah saya sampaikan melalui WA. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tetapi sebelumnya saya minta Mika untuk menyanyikan satu lagu lagi. Boleh lagu yang sama, boleh lagu yang lain. Dan kita semua akan mengikuti bersama. Lalu nanti masing-masing yang sudah mendapat tugas berdoa akan berdoa dan saya akan menutup persekutuan doa ini. Baik, kita akan sama-sama membawakan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Ku Rindu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kami rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau